Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Dan di sini kami ingin mempresentasikan hasil UAS kami, yaitu desain manajemen dan jaringan. Yang anggotanya pertama saya sendiri Elki Faradiungkup dengan NIM C1955201080. Yang kedua yaitu Sepno Lianto C1955201051. Setelah itu yang terakhir Christine Anggreni Putri dengan NIM C1955201084. Di sini kami diberikan tugas yaitu studi kasus desain tempat belum ada jaringan, desain tempat yang sudah ada jaringan, dan yang terakhir cara manajemen jaringan. Nah, untuk desain tempat belum ada jaringan, di sini kami menggunakan alat yang diperlukan yaitu wireless router dan kabel UTP. Untuk denah rumah yang belum ada jaringan, di sini kami telah membuat denah awal sebelum pemasangan di tempat klien yang ingin dipasangkan. Terlihat di sini ada teras rumah, ruang tamu, kamar 1, kamar 2, dapur, dan WC. Nah, untuk desain instalasi awal di sini kami memerlukan satu buah wireless router, membutuhkan kecepatan yaitu jaringan sebesar 20 Mbps yang diminta oleh klien sebelumnya, dan untuk penggunaan 2 perangkat smartphone dan 1 laptop. Nah, di sini kami untuk instalasi awal yang belum ada jaringan memasangkan wireless router di dekat pintu di antara pintu teras depan rumah dan kamar 2. Untuk smartphone pertama yaitu di dapur, untuk laptop di ruang tamu, dan untuk HP yang kedua itu berada di teras depan rumah. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain tempat yang sudah ada jaringannya. Di sini saya menunjukkan desain pertama. Di sini sebuah revisi dari desain yang awal tadi. Di sini saya anggap pembuat desain pertama dengan budget atau biaya sekitar 350.000 untuk membeli satu router dan sebuah kabel UTP. Lalu wireless routernya kami letakkan di ruang tamu supaya seluruh klien kebagian sama rata di bagian teras rumah maupun di kamar dan di dapur. Di sini saya membuat desain dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Lanjut ke desain yang kedua. Desain yang kedua ini memerlukan biaya sekitar 625.000 untuk access point dan wireless router, juga untuk pembelian kabel UTP. Di sini saya akan mendesainnya agak berbeda. Tampilan di sini saya meletakkan wireless routernya di bagian dapur dan satu tambahan access point di bagian ruang tamu. Gunanya supaya di bagian klien, di bagian ruang tamu atau di bagian teras rumah dapat kebagian jaringan dengan maksimal, dan juga di bagian dapur dapat kebagian yang maksimal. Di sini saya membuat dua desain. Jadi untuk para konsumen dapat memilih yang mana yang lebih cocok untuk dijadikan sebuah desain atau instalasinya nanti. Terima kasih. Dalam manajemen jaringan, pastinya terdapat sebuah kendala yang sering terjadi. Oleh sebab itu, kita harus mencari cara mengatasi kendala tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi kendala yang sering terjadi ketika memanajemenkan jaringan. 1. Kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Jika terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan yang disebabkan oleh suatu hal, solusinya kita lihat dahulu apakah kabel yang kita gunakan itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi atau masih bisa. Jika tidak, kita perlu menggantinya dengan kabel yang baru. Tetapi jika masih bisa kita gunakan, dapat kita ganti sendiri. Kedua, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Jika terjadi kerusakan pada hub, maka pertama kita harus mengecek apakah hub yang kita gunakan memang sudah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Namun jika hub yang kita gunakan memang benar-benar positif rusak, maka kita perlu menggantinya dengan hub yang baru atau dapat diperbaiki di tempat servis khusus. Namun disarankan lebih baik mengganti dengan yang baru,
Selain kualitasnya yang lebih bagus, biasanya biaya memperbaiki hampir sama dengan biaya membeli baru. 3. Kerusakan jaringan karena serangan Trojan virus. Jika environment jaringan Anda terinfeksi dengan Trojan virus yang menyebabkan sistem Anda dibanjiri oleh program-program berbahaya, maka jaringan akan mengalami suatu congestion yang mengarah pada kelambatan sistem jaringan Anda dan terkadang bisa menghentikan layanan jaringan. Masalah ini terjadi karena sistem jaringan Anda akan mendapatkan trafik yang overload dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menulari semua perangkat yang terkoneksi dalam jaringan. Akibatnya, kinerja sistem jaringan menjadi sangat lambat. Solusinya adalah untuk menangkal serangan virus ini, menerapkan best practice security policy. Tetapi, pastikan terlebih dahulu pertahanan sistem Anda sudah sangat kebal. 4. Kegagalan sistem. Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP server Anda, sehingga klien tidak menerima IP address. Bisa juga karena ada masalah dengan sistem directory service Anda, sehingga klien tidak bisa login ke semua jaringan. Penyebab lainnya adalah dengan adanya masalah dengan register nama pada sistem DNS Anda. Kelima, koneksi lambat. Adanya permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang di-sharing. Bisa juga dikarenakan aktivitas klien-klien PC yang sedang mengunduh atau mengupload malware yang menghabiskan bandwidth Anda. Solusinya adalah gunakan bandwidth management, antivirus atau anti-spyware. Solusi lainnya adalah dengan menambah kecepatan koneksi internet. Anda bisa coba cara simpel dengan menaktifkan loading gambar pada browser atau menggunakan software. Kesimpulan, dengan pemilihan peralatan atau perangkat pemasangan jaringan yang baik, maka akan menghasilkan kualitas jaringan yang baik pula. Serta juga jangan lupa melakukan perawatan atau pengecekan secara berkala pada perangkat jaringan Anda, sehingga tidak akan terjadinya kendala-kendala dalam pemakaian jaringan. Sekian dan terima kasih.